Halo, bertemu kembali pada kuliah basis data. Pada sesi ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan query terhadap beberapa tabel. Adapun materi yang akan kita pelajari pada sesi ini, kita akan berkenalan dengan join untuk melakukan query terhadap dua tabel, yaitu ada beberapa tipe join, yaitu inner joins, outer joins, cross joins, natural joins, dan union. Kemudian kita akan melihat bagaimana menggabungkan lebih dari dua tabel dan menggabungkan tabel dengan dirinya sendiri. SQL menyediakan metode yang bernama join yang memungkinkan kita untuk mengambil data dari beberapa tabel sekaligus. Nama kolom pada kedua tabel dengan menggunakan kondisi join ini tidak harus sama, dan tipe datanya juga tidak harus sama. Namun, kita harus dapat mengkonversi tipe data yang satu ke tipe data yang lain. Join adalah sebuah operasi yang memungkinkan kita untuk melakukan query terhadap dua atau lebih tabel, di mana join ini akan menggabungkan baris dan kolom dari setiap tabel, tergantung tipe join yang kita gunakan. Proses mengembalikan baris yang bersesuaian berdasarkan kesamaan konten dari kolom disebut dengan joining the tables atau penggabungan tabel. Adapun tujuan dari join bisa diklasifikasikan untuk memilih kolom tertentu dari beberapa tabel. Dalam join kita menggunakan keyword join itu sendiri untuk menspesifikasikan tabel mana yang akan kita gabungkan. Kemudian on itu memberikan kriteria dari penggabungan tersebut. Sedangkan kita juga menggunakannya untuk mengquery dua atau lebih tabel untuk menghasilkan result set. Kedua tabel atau lebih ini biasanya dihubungkan oleh yang namanya kunci, primary dan foreign key. Dan pada penggabungan ini kita menggunakan kolom yang sama dari tabel yang sudah kita spesifikasikan di join. Berikut adalah sintaks dan tipe dari join yang akan kita pelajari. Select column name, column name, column name, kita listkan semua yang akan kita ambil. From table name, kemudian ini beberapa tipe join, cross, inner, left, right, outer join. Jadi kita ingin menggabungkan tabel name 1 dengan tabel name 2. Dengan kondisi apa? Yaitu ada pada on, table name 1.ref column name misalkan equal to table name 2.ref column name. Ini adalah tipe-tipe join, seperti yang sudah disebutkan, inner join, outer join, di mana outer join itu adalah left join atau left outer join sama saja, right join atau right outer join, full join atau full outer join. Kemudian kita akan mempelajari juga cross join atau Cartesian product. Kita lihat terlebih dahulu inner join. Inner join itu menggabungkan baris-baris yang memiliki kesamaan nilai pada kolom dari kedua tabel yang kita gabungkan. Misalkan ini kolom pada tabel A, ini kolom pada tabel B. Sehingga hasil dari inner join kedua kolom pada tabel ini adalah 4 dan 8. Contoh penggunaan inner join adalah sebagai berikut. Misalkan kita memiliki dua buah tabel sales dan buyers, di mana kita lihat kolom yang sama, yang common, keduanya adalah buyer ID. Maka dengan inner join, seperti pada sintaks ini dikatakan select buyer name dari buyers, kemudian sales.buyer ID, quantity dari sales karena quantity tidak ada di buyers, from buyers, inner join, sales. Ya, kita menggunakan inner joins di sini. Kondisinya adalah buyers.buyer ID sama dengan sales.buyer ID. Maka kita lihat mana yang sama. Yang sama
1 sama dengan 1, sehingga dia akan mengembalikan Adam bar, ada 2 pada sales, 1 dengan quantity 15,5. Kemudian Seancai 2, apakah ada di sini 2? Tidak ada, maka tidak dikembalikan. Bagaimana dengan ID 3? Ada 1, ya kan? Sehingga ini muncul di sini 3 dengan quantity 11. Kemudian Erin Moelia itu 4, ada 2 di sini yang bersesuaian, maka dikembalikanlah 4, 37 dan 4, 1003. Inilah contoh dari inner join. Bagaimana dengan outer join? Outer join tetap mengembalikan baris yang tidak bersesuaian. Outer join ada 3, yaitu left outer join, right outer join, dan full outer join. Bedanya sekali lagi, kalau inner join, baris yang tidak sama tidak akan dikembalikan, tetapi outer join akan tetap mengembalikan nilai yang tidak sama. Mari kita lihat satu persatu. Left outer join akan mengembalikan baris dari tabel sebelah kiri ditambah dengan baris yang tidak bersesuaian dari tabel sebelah kanan. Tabel sebelah kiri itu dituliskan sebelum kata kunci left outer join. Sedangkan right outer join mengembalikan baris dari tabel sebelah kanan ditambah dengan baris yang tidak bersesuaian dengan tabel yang di sebelah kiri. Tabel sebelah kanan adalah tabel yang dituliskan sebelum kata keyword right outer join. Baris yang tidak bersesuaian dengan join condition ini akan mengembalikan nilai 0 pada hasil, dan perbedaan antara right dan left outer join adalah bagaimana query ini dituliskan, contohnya posisi tabel sebelah kiri dan posisi tabel sebelah kanan. Penggunaan outer join. Contohnya di sini dikatakan select buyer name, sales buyer ID, quantity, from buyers, left outer join sales. Dari slide sebelumnya kita ketahui tabel yang muncul sebelum left outer join itu adalah tabel kiri, left table, sedangkan tabel yang muncul setelahnya adalah right table. Nah, kalau kita menggunakan di sini right outer join, maka sebaliknya terjadi. Yang sebelum right outer join itu adalah tabel kanan, dan setelah right outer join itu adalah tabel kiri. Jadi kurang lebih penggunaannya sama, hanya kita harus hati-hati yang mana tabel kiri, yang mana tabel kanan. Oke, kembali ke contoh left outer join, di mana buyer ID pada buyers sama dengan buyer ID pada sales. Seperti dikatakan tadi, left outer join akan mengembalikan semua baris dari tabel sebelah kiri. Ya, di mana apabila ada data atau baris yang tidak sama dengan tabel sebelah kanan, dia akan mengembalikan nilai 0. Jadi kita lihat di sini, 1 apakah ada di tabel sebelah kanan? Ada 2. 2 tidak ada, maka nanti ini akan mengembalikan nilai 0. 3 ada, 1. 4 itu ada 2 baris. Sehingga kita lihat karena tidak ada pada tabel sebelah kanan, maka dikembalikan nilai 0. Kurang lebih penggunaan left dan right outer join seperti saya katakan tadi sama, hanya perhatikan mana yang tabel kiri, mana yang tabel kanan. Kalau right outer join, dia akan mengembalikan nilai atau baris dari semua tabel yang ada di sebelah kanan dan mengembalikan nilai 0 apabila baris tersebut tidak sesuai dengan tabel di sebelah kiri. Nah, berbeda dengan left dan right outer join, full outer join ini adalah kombinasi dari keduanya, di mana dia akan mengembalikan semua record dari kedua sisi. Ya,
Apabila record tersebut atau baris tersebut tidak matching, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Jadi baik dari kiri maupun dari kanan, dia akan mengembalikan semua baris tersebut. Selanjutnya kita lihat cross join. Kita menggunakan cross join ini apabila kita membutuhkan data sampel dalam jumlah yang banyak. Contoh penggunaan cross join, misalkan kita menggabungkan buyers dengan sales menggunakan cross join, ya, sehingga di sini Adam bar itu akan menghasilkan 5 baris. Demikian juga dengan Sean Chai 5 baris, Eva 5 baris, Erin juga 5 baris. Cross join ini juga dapat dituliskan dengan cara berikut tanpa menggunakan keyword cross join. Select buyer name quantity from buyers, sales. Jadi secara default, kalau kita memilih dua tabel, maka yang berlaku adalah cross join. Sekarang kita melihat bagaimana menggabungkan lebih dari dua tabel. Misalkan di sini kita punya tabel buyers, kita punya tabel sales, kita punya tabel produce. Di sini dikatakan select buyer name, product name, quantity, from buyers, join sales. Jadi yang pertama kita gabungkan adalah buyers dengan sales, di mana apa yang sama dari mereka? Yang sama adalah buyer ID dan buyer ID. Ya kan? Buyers.buyers ID sama dengan sales.buyer ID. Kita gabungkan dulu bagian yang ini. Maka kita akan mendapatkan buyer name Adam bar 1 ke 1, ya kan? 1 ke 1, tapi yang diambil adalah namanya Adam bar. Kemudian dia juga ini memiliki quantity 15 dan 5. 15 dan 5. Berikutnya, Sean Chai itu tidak ada di tabel sales, sehingga tidak kita sertakan. Eva 3 ada, jadi kita masukkan Eva dengan quantity 11. Eva quantity 11. Dan berikutnya Erin 4 ada 2. Value di sini kita ambil 37 dan 1003. Erin, oke, 37 dan 1003. Setelah itu dikatakan join lagi dengan produce. Join produce di mana si sales prod ID itu sama dengan si produce prod ID. Oke, sehingga tadi untuk si Erin misalkan Erin itu prod ID-nya 1 dan 2. Maka kita lihat 1 apa? Apples, pears itu 2. Sehingga di sini apples dan pears. Demikian seterusnya. Ini adalah contoh penggabungan lebih dari dua buah tabel. Sehingga kita menggunakan join pertama, kemudian join kedua. Kita juga bisa menggabungkan sebuah tabel dengan dirinya sendiri, disebut dengan istilah self join. Dia akan membandingkan sebuah kolom dari sebuah single table atau satu buah tabel saja. Contoh situasi penggunaan self joins adalah temukan employee atau karyawan yang memiliki tanggal bergabung yang sama. Jadi kita hanya akan menggunakan tabel employee dalam kasus ini. Atau find the largest or smallest value available. Jadi dari sebuah tabel, kita ingin melihat value yang paling kecil atau value yang paling besar. Kita bisa menggunakan self join untuk kasus ini. Berikut adalah contoh penggunaan self join di mana kita menggabungkan dan membandingkan nilai dari dua buah tabel, namun tabel tersebut sama. Contohnya di sini sales dan sales kita beri inisial A dan B, ya, sales A join sales B di mana yang sama adalah production ID. Dan ada kondisi di mana A.buyer ID lebih besar dari B.buyer ID. Maka yang dilakukan di sini adalah dia akan melihat
buyer ID pada tabel 1 yang akan lebih besar dari buyer ID pada tabel 2, namun dengan production ID yang sama. Ya. Jadi dihasilkanlah bahwa buyer ID 4 dengan product ID 2 itu lebih besar buyer ID-nya dibandingkan dengan ini, buyer ID 1. Ya, karena produk ID 2 itu dimiliki oleh buyer ID 1 dan buyer ID 4. Dan yang memenuhi syarat ini 4 lebih besar dari 1. Sehingga dihasilkanlah 4, 2, dan 1. Nah, bagaimana dengan query untuk tabel berikut? Temukanlah employee ID terbesar untuk setiap departemen. Jadi ini adalah contoh self join dan merupakan latihan kalian. Silahkan cari employee ID terbesar untuk setiap departemen. Kemudian kita akan melihat apa itu natural join. Natural join ini dapat kita gunakan apabila kolom dari kedua tabel memiliki nama yang sama. Contohnya di sini tabel buyers dan sales. Dikatakan select buyer name, prod ID, quantity, from buyers. Langsung saja natural join sales. Dia tidak pakai on, ya. Kenapa? Karena dia akan melihat kolom yang sama namanya dari kedua tabel ini, yaitu apa? Buyer ID. Buyer ID-nya sama. Sehingga tidak perlu mengatakan misalkan buyer ID di buyer itu sama dengan buyer ID di sales. Yang terakhir kita akan melihat apa itu union. Union ini memungkinkan kita untuk menggabungkan hasil dari 2 atau lebih baris. Kalau tadi kita belajar tentang join, join ini menggabungkan sekumpulan kolom. Kalau union itu dia beroperasi pada baris. Contoh sintaks untuk union adalah select star from table 1, union all, select star from table 2. Sehingga ini akan mengembalikan semua baris dari kedua kolom. Contohnya select pub name, city, state from publishers, union select author L name, city, state from authors.